Ikhwatal Islam, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada kita masih berada di surah Al-Baqarah sekarang sampai pada ayat yang ke-131. Al-Baqarah ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ya, ingatlah tatkala Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman atau memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim. Hendaklah engkau aslim itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Ya, aslim itu artinya perintah agar Nabi Ibrahim itu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu dinamakan dengan aslim. Jadi Islam itu dari kata aslama yuslimu Islam. Ya, aslama yuslimu Islam. Artinya menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan makhluk apapun. Itu yang disebut dengan Islam. Ya, Islam artinya pasrah, tunduk, taat, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu artinya Islam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi muslim, artinya menyerahkan diri kepada Allah, artinya menyerahkan diri artinya siap diatur oleh Allah, siap untuk mendapatkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menjadi muslim atau menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu, saya telah menjadi muslim. Saya telah menyerahkan diri kepada Allah. Saya telah mentaati Allah. Saya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di Rabbil alamin, kepada saya menyerahkan diri, saya tunduk, saya patuh, saya taat kepada Rabbil alamin. Rabbil alamin adalah Tuhannya seluruh alam, Tuhannya semua makhluknya. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah saja? Karena hanya Allah yang menciptakan semua makhluknya. Hanya Allah saja yang menguasai semua makhluknya, dan hanya Allah saja yang memiliki semua makhluknya atau alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim beliau patuh, taat, tunduk, ya, pasrah, menyerahkan diri, mentauhidkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki segala-galanya atau seluruh alam semesta. Fawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan ya kepada keturunannya, ya,
Begitu juga Nabi Yakub telah mewasiatkan kepada anaknya, anak-anak mereka, ya, apa bunyi wasiatnya Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Yakub, ya, kepada anak-anak mereka, ya bani ya innallah astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu agama Islam, agama yang tunduk totalitas sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya Nabi Ismail, kepada anaknya Nabi Ishak, untuk jangan sampai mereka meninggal dunia, ya, melainkan dalam keadaan muslim saja, bukan menyembah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Begitu juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada sebelum meninggal dunia kepada anak-anak mereka yang jumlahnya ada 12 itu, untuk senantiasa mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian wahai umat Yahudi, wahai Bani Israel, menjadi saksi atau telah hadir, ya, ketika Nabi Yakub itu akan menjemput ajalnya, ya. Apakah kalian hadir, ya, itqala libanihi, ketika Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya meninggal nanti. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah, mereka mengatakan, anak-anak dari Nabi Yakub mengatakan, kami menyembah kepada Tuhanmu, wahai ayahku, ya, Nabi Yakub, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan dari apa namanya, kakek-kakek kamu sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail. Kami menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan daripada kakek kami, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ilahu wahidah, yaitu Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah menyerahkan diri, ya, hanya kepada Allah menyerahkan diri atau mengislamkan diri kami, ya, mematuhi dan mentauhidkan Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi umat Yahudi, ya, tentu mereka tidak hadir, ya, ketika Nabi Yakub itu memberikan wasiat kepada anak-anak mereka sebelum Nabi Yakub meninggal dunia, karena umat Yahudi ketika itu belum muncul, ya, belum muncul, ya. Artinya umat Yahudi tidak bisa mengklaim dirinya bahwasanya mereka adalah pengikut daripada Nabi Yakub, pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel yang lainnya, tidak bisa mengklaim mereka sebagai pengikut Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka membangkang Allah, mereka membangkang Nabi Musa, ya. Mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Yahudi, ya. Oleh karena itu dia tidak bisa mengatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah, ya, kami adalah yang kamilah yang berhak untuk memasuki surga. Klaim-klaim inilah yang tidak diterima, karena sekedar klaim saja dengan lisan tetapi tanpa ada pembuktian dalam diri-diri mereka, hati-hati mereka tidak mencintai Allah dan Rasulnya, hati-hati mereka, ya, ada kebencian terhadap syariat, hati-hati mereka dan seterusnya. Bahkan perbuatan-perbuatan mereka, lisan-lisan mereka
dan anggota-anggota tubuh mereka tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan pengikut daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak menyembah selain kepada Allah. Itu orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Itulah para pengikut Nabi dan Rasulnya. Adapun sekedar mengaku sebagai pengikut tetapi tidak ada buktinya, justru sebaliknya menyelisih ajaran para Nabi dan Rasulnya, ya menyembah daripada berhala-berhala dan seterusnya, ya maka mereka ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai menjadi mengaku sebagai pengikut para nabi dan rasul. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah mereka adalah umat yang sudah lewat. Ya, jadi Nabi Ibrahim bersama dengan umatnya, kemudian nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa bersama dengan umatnya. Mereka sudah telah lewat, mereka sudah telah meninggal dunia, ya, dan mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya, ya seperti umat-umat Yahudi, ya mereka tidak ada pengamalan, cuma hanya sekedar pengakuan, ya mengaku sebagai pengikut-pengikut para nabi, tapi sebenarnya mereka jauh daripada tuntunan para nabi. Ya, laha maka sahabat. Jadi mereka itu mendapatkan apa yang mereka lakukan, yang mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Begitu juga kalian mendapatkan apa kalian lakukan, wahai umat Yahudi, kalian juga mendapatkan apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melakukan amal-amal kebajikan, mengikuti Nabi dan Rasul, mentaati Allah dan Rasulnya, maka kalian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar nanti pada hari akhirat. Namun jika kalian ya melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, dosa, syirik dan seterusnya, maka kalian juga akan mendapatkan kelak balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak ditanya apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu itu. Iya, kalian tidak ditanya, wahai umat Yahudi, apa yang dilakukan oleh orang-orang eh, terdahulu. Iya, ikhwatal Islam, azakullah. Artinya, janganlah kita artinya menyibukkan diri kita dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, tapi hendaklah kita menyibukkan tentang diri kita sendiri. Artinya tetap kita mentrospeksi diri kita, memperhatikan diri kita, apakah kita ini pantas untuk menjadi penghuni surga. Ya, apakah kita betul-betul ya menjadi para pengikut Nabi dan Rasul. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi diri kita. Adapun umat-umat yang sudah lewat, ya itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebenarnya ayat juga memberikan juga pengertian secara umum kepada kita, bukan kepada umat Yahudi saja, tapi kepada kita juga sebagai umat Rasulullah. Kita akan tidak ditanya terhadap umat-umat terdahulu apa-apa yang dilakukan kebaikan ataupun keburukan, itu kita serahkan urusannya, pahalanya, ganjarannya, balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisapnya. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kita. Ya, apakah kita juga sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah siap ya untuk menghadapi namanya pertemuan kita dengan Allah, yang mana Allah akan menghisap kita, akan yang mana minta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang kita lakukan. Jadi di sini menunjukkan pentingnya kita bermuhasabah, pentingnya kita introspeksi diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi namanya kematian. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya, jadi Bani Israel ini dari kalangan Yahudi dan umat Nasrani mengatakan ya kepada kaum muslimin, ya kunu hudan, jadilah kalian
masuklah kalian kepada agama Yahudi atau agama Nasrani. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka mengklaim bahwasanya agama mereka, agama Yahudi dan agama Nasrani ini mengaku mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah ya Muhammad, bahkan hendaklah kalian hanya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, ya, yang agama yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani yang tidak lurus, yang menyimpang, ya. Yang mana mereka jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa makana minal musyrikin. Sekali-kali tidak. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang lurus, ajaran yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Ya, jadi jika sekiranya umat Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi ini sekedar pengakuan, klaim-klaim, dan yang sangat berbeda sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu apa? Beliau membersihkan segala bentuk kesyirikan. Ya, berhala-berhala pada saat itu, bagaimana beliau hancurkan, ya, berhala-berhala Raja Namrud, ya, karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid, ya, untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billah, katakanlah wahai umat Yahudi, Nasrani, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ya, kami beriman kepada Allah, artinya beriman, mengakui bahwasanya yang berhak untuk diibadahi dengan penuh kecintaan, pengharapan dan ketundukan dan keikhlasan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman meyakini apa yang diturunkan kepada kami, itu apa? Berupa Al-Qur'an, termasuk juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beriman kita kepada Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mesti kita sembah. Kemudian kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Begitu juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa lembaran-lembaran yang bersumber dari Allah. Begitu juga Nabi Ismail yang diberikan kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, dan keturunan-keturunan yang lainnya setelah mereka, yang mana mereka ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat, wa Isa berupa kitab Injil. Ya, artinya kitab Taurat yang masih orisinil, yang masih asli, yang tidak diubah oleh tangan-tangan manusia. Begitu juga kitab Injil yang masih asli, yang tidak diubah-ubah oleh tangan manusia. Inilah yang harus kita yakini seyakinnya, bahwasanya kitab Taurat yang asli itu, kitab Injil yang asli itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa saja yang telah diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Jadi para nabi ini mendapatkan bimbingan dari Allah, tuntunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dari para nabi itu dan para rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya kami, ya, menyerahkan diri. Ya, artinya mentaati Allah dengan mengikuti para nabi dan rasul, tidak ada yang membeda-bedakan. Ya, jadi kita sebagai seorang mukmin tidak membeda-bedakan. Semua para nabi kita harus imani bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang wajib kita taati. Jangan kita mengkotak-kotak. Ya, misalnya umat Yahudi itu hanya dia beriman kepada, mengikuti kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa saja, umat Yahudi. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, apatah lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidaklah dibenarkan. Ya, mereka ini menyelisihi apa yang Allah sampaikan. Janganlah kalian
artinya kami orang mukmin tidak membedakan antara nabi satu yang nabi dengan nabi yang lainnya. Semuanya adalah nabi yang mendapatkan petunjuk dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Ya, jika kalian wahai Bani Israel umat Yahudi Nasrani beriman sebagaimana kalian beriman wahai kaum muslimin, ini khitabnya ini penyampaiannya disampaikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika umat Yahudi yang ada di kota Madinah itu yang belum masuk Islam, dia beriman artinya masuk ke dalam Islam dengan mengimani sama dengan iman yang di yang ada pada kaum muslimin, yaitu pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Adapun jika mereka berpaling, tidak mau beriman ya kepada para nabi dan rasulnya, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, ya fa innamahum fi syiqaq, maka mereka itu benar-benar ya dalam syiqaq itu artinya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, ya dalam kezoliman yang sangat jelas jika mereka tidak mau beriman sebagaimana berimannya orang-orang mukmin. Jika mereka tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berada dalam jurang kesempitan, dalam kehidupan yang sempit. Fasayakfikahumullah, dan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kalian terhadap musuh-musuh kalian, terhadap orang-orang yang ingin mengganggu kita. Jadi yakinlah kalau kita menjadi orang yang beriman, orang-orang yang betul tunduk kepada Allah, maka Allah akan jaga kita. Ya, innallaha khairun hafidha, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik yang memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itulah, maka yakinlah kalau kita beriman, komitmen, ikuti jalan para nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya, tapi kita meyakini semua adalah nabi-nabi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar apa saja yang kita lakukan, ya meskipun bisikan-bisikan dalam hati, ya ataupun ucapan-ucapan lirih, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua pembicaraan-pembicaraan makhluknya. Al-Alim, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yaitu Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sampai ayat yang ke 137. Ya, tafsir kita pada malam hari ini sampai kepada ayat 137. Ya, intinya adalah bahwasanya Islam itu harus ada ketundukan totalitas, ada kepatuhan, kecintaan, pengharapan, ada rasa takut, ya, ada namanya memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, dengan lisan, dengan perbuatan kita, ya bukan dengan apa namanya, uh, artinya kita harus bukan cuma sekedar ucapan-ucapan saja, klaim-klaim sebagaimana diklaim oleh umat Yahudi khususnya di kota Madinah pada saat itu di zaman Rasulullah, mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Yakub dan seterusnya, ya tetapi mereka justru sangat jauh daripada ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Yakub alaih salam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup. Ya, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja ya pembahasan kita terkait tafsir Al-Quran, yang mana kita masih berada pada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, yang benar hanyalah bersumber dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami.
Baiklah, sebelumnya kami ucapkan kepada para peserta jazakumullah khairan katsira, kepada seluruh peserta yang masih membersamai kami pada malam hari ini. Ya, kita masih sempatkan untuk belajar ya, dan terus belajar, mudah-mudahan niat yang ikhlas ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai amal ibadah kita, pemberat timbangan kita nanti pada akhirat insya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berkenan berpartisipasi dalam kelancaran daripada kajian-kajian kami khususnya pada malam hari ini. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.